semuanya. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. A few moments later. Pasti teman-teman di sini pernah yang namanya merencanakan sesuatu. Entah itu berencana untuk pergi liburan, pergi berkunjung ke rumah keluarga, berkunjung ke rumah teman, ataupun berencana untuk pergi nongkrong, namun tidak terlaksanakan. Apakah di sini ada yang tahu apa itu rencana? Yap, rencana adalah susunan langkah atau tindakan yang dibuat terlebih dahulu untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rencana, kita bisa mempersiapkan, mengatur waktu, menghindari kesalahan agar kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Contoh rencana. Contoh nih dari saya. Saya berencana pergi malam tahun baru ke Kuta Mandalika dengan latar belakang ingin merayakan malam tahun baru bersama kakak saya dan juga teman-teman kakak saya, dengan tujuan untuk menciptakan kenangan yang berbeda, kenangan yang hangat dan berkesan, menyenangkan, serta menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan yang baru. Namun sebelum saya ke sana, saya harus menyiapkan tabungan yang cukup untuk transportasi, konsumsi, dan akomodasi di sana. Lalu saya akan mengidentifikasi hambatan ataupun kemudahan baik eksternal maupun internal. Untuk contoh kemudahan internal yaitu memiliki teman untuk merayakan malam tahun baru di sana, memiliki semangat yang sangat tinggi untuk merayakan malam tahun baru, dan juga memiliki dana yang cukup untuk perbekalan malam tahun baru di sana tanpa ada kata kekurangan dana. Lalu untuk hambatan eksternal, salah satu contohnya yaitu dengan cuaca yang tidak mendukung, karena cuaca di bulan Desember itu cuacanya hujan angin. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum jauh-jauh hari. Kita harus mempersiapkan jas hujan dan perlengkapan lainnya agar selamat sampai tujuan. Selanjutnya saya akan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Seperti di H-3 perjalanan ke Kuta Mandalika, saya akan finalisasi jumlah peserta, lalu diskusikan tempat tujuan, tempat menginap, dan apa yang akan kita lakukan di sana. Setelah itu, untuk H-2-nya, kami akan mempersiapkan semua perlengkapan seperti helm, jas hujan, baju, celana, dan juga dana yang cukup. Setelah itu, di hari H-1, kita akan pastikan izin orang tua itu harus pasti dari semua anggota. Dan H-min beberapa menit, kita akan berangkat dan mengikuti malam tahun baru dengan senang dan selamat. Pasti dari teman-teman di sini ada yang tahu apa itu organisasi? Atau ada yang belum tahu apa itu organisasi? Oke, saya akan kasih tahu apa itu organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang melakukan pekerjaan bersama-sama secara struktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama-sama. Saya akan memberikan contoh organisasi perusahaan yang di dalamnya terdapat satu direktur, satu manajer operasional, satu manajer keuangan dan administrasi,
1 manajer pemasaran, 7 teknis IT, 2 developer, and then 5 customer service, dan yang terakhir 2 admin dan logistik. Dan untuk menjalankan organisasi tersebut, mereka harus menerapkan manajemen strategi seperti tentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, lalu bangun sistem manajemen yang terstruktur seperti struktur organisasi yang jelas, detail, tegas, dan juga SOP. Lalu kelola SDM secara efektif seperti rekrut karyawan sesuai kebutuhan, pelatihan secara berkala untuk meningkatkan skill teknis tim, dan evaluasi karyawan. Lalu optimalkan operasional produk dan teknologi. Setelah itu, jalankan strategi pemasaran secara konsisten seperti branding profesional, promosi detail, dan testimoni dari pelanggan. Di kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari yang namanya komunikasi. Teman-teman ada yang tahu apa itu komunikasi? Yaps, betul sekali. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang untuk orang lain yang bertujuan agar pesan tersebut dipahami atau tersampaikan. Komunikasi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berlangsung tanpa adanya timbal balik. Yang kedua, komunikasi dua arah, komunikasi yang terjadi dengan adanya timbal balik antara pengirim dan penerima. Dan yang ketiga, yaitu komunikasi banyak arah atau yang biasa disebut dengan multi arah, yang dimana komunikasi ini melibatkan lebih dari 2 orang secara bersamaan. Komunikasi yang tidak efektif bisa menyebabkan terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman, bisa juga menjadikan pekerjaan tidak selesai dengan baik, dan konflik bisa saja terjadi antar tim. Karena komunikasi dua arah memungkinkan terjadi interaksi yang sangat aktif antar pengirim dan juga penerima yang dapat memberikan banyak manfaat bagi satu sama lain. Teknologi telah mengubah pola komunikasi organisasi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan juga kolaboratif. Namun, juga menghadirkan tantangan yang sangat besar, seperti berkurangnya interaksi tatap muka. Untuk tugas staf bagian gudang yaitu menentukan beberapa jumlah stok, menyimpan dan memproses pemesanan sesuai pemesanan online, menjaga kerapian dan kebersihan area gudang, dan membantu proses penempelan berkode pemesanan. Lalu untuk bagian kepala gudang, tugasnya yaitu memantau atau mengelola kinerja harian staf gudang, menjamin akurasi stok antara data dan barang, menyusun laporan bulanan mengenai barang rusak, stok lambat, dan total pengiriman, lalu mengatur tata letak gudang untuk efisiensi pengambilan barang, dan yang terakhir, berkoordinasi dengan pembeli dan admin penjualan terkait kesediaan stok. Untuk staf bagian gudang, spesifikasinya yaitu pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, pengalaman terbuka untuk fresh graduation, keahlian mampu bekerja dengan cepat, teliti, dan fisik cekatan, dan yang terakhir mempunyai karakter jujur, disiplin, dan mampu bekerja di bawah target pengiriman harian. Untuk tugas pemasaran kali ini,
Perusahaan kami sedang membutuhkan tim pemasaran untuk menjangkau target pasar dan mempromosikan produk yang akan segera diluncurkan oleh perusahaan kami. Kami sedang membutuhkan karyawan live media sosial atau live streaming host dengan tugas utama membawa acara saat live streaming produk, menjawab pertanyaan audien secara langsung, dan mempromosikan produk dengan cara yang menarik. Kualifikasinya yaitu percaya diri di depan kamera, komunikatif dan ekspresif, memahami tren TikTok dan strategi live, dan yang terakhir, diutamakan memiliki pengalaman sebagai host live. Untuk saat ini saya sedang menjalankan pelatihan bahasa Inggris. Latar belakang saya mengambil bahasa Inggris terutama karena pada saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Teknologi dan mengambil jurusan Sistem Informasi, yang dimana prodi ini sangat membutuhkan bahasa Inggris karena prodi ini berhubungan dengan IT. Tujuan saya yaitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, meningkatkan kemampuan membaca, dan mengerjakan tugas di Python teks yang kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Selain itu juga, jika kita belajar dengan otodidak, kebanyakan pemateri dari luar negeri itu menggunakan bahasa Inggris. Itu yang membuat kita kesusahan untuk belajar secara mandiri.